Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak saran dari netizen, saya disuruh menceritakan kronologi musibah yang saya alami supaya netizen bisa tahu seperti apa permasalahan yang saya hadapi kemarin. Pertama, mereka, yaitu istri dan orang-orang LDII, ketemu di malam tahun baru tahun 2022 pas acara pembukaan organisasi relawan sosial, yaitu Relmo atau Relawan Mojogedang, yang dirintis oleh Bapak mantan Camat Mojogedang. Dengan mereka bertiga, yaitu istri dan 2 Ustadz LDI, mengukuhkan diri sebagai pengurus. Dari perkenalan mereka kurang dari 1 bulan, mereka sudah punya hubungan perselingkuhan. Anak yang cerita kepada saya, penjelasannya nanti di bawah. Akhir bulan Januari, mulai buat masalah. Pas istri ikut saya menangani pasien saya, mendadak dia menyuruh saya mengantar pulang ke Malang. Dan otomatis saya udah tidak bisa karena saya harus datang ke tempat pasien saya. Dan akhirnya kita musyawarah dan dia pulang ke Malang bersama anak naik bus, dan akhirnya saya antar ke tempat bus. Setelah sampai di Malang, saya tanya kabar, malah bilang saya tidak perhatian sama anak dan istri. Terus dia bilang minta pisah. Dengan spontanitas saya kaget, dan akhirnya saya mau jemput, tapi dia tidak mau. Dan ternyata dia dijemput sama Ustadz LDII yang menjadi ketua Relmo, yang namanya Sultan Aulia. Pertengahan bulan Februari, istri membawa 2 Ustadz LDI tersebut, yaitu Sultan Aulia dan Samsun Rudin, ke rumah saya. Saya diperkenalkan, katanya yang akan memediasi saya sama istri. Dari situlah perlahan-lahan saya dijatuhkan dan dihancurkan mental, jiwa, raga, dan psikis saya. Tapi saya belum sadar kalau dibuat seperti itu. Ternyata anak dan istri sudah didoktrin lebih dahulu tentang akidah menyimpang. Anak dan istri saya nasihatin sudah mulai mental tidak mau, karena dipamer-pamerin materi, mobil 3, dan gaji pegawai besar. Ngaku-ngaku pegawai PMI. Padahal tidak punya mobil dan bukan pegawai PMI. Dia mantan penjual sabit keliling yang alih profesi menjadi rental gade mobil milik orang lain. Di pertengahan Februari tersebut, istri minta cerai terus, tapi saya bilang saya tidak mau menceraikan kamu. Dan akhirnya Ustadz itu bilang kalau saya sudah mentalak istri saya. Lama-lama istri semakin menjadi-jadi dan jarang pulang dengan alasan ada persalinan di kliniknya teman. Karena profesi istri saya adalah bidan dan kerja di tempat klinik teman. Jam kerja istri saya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Tapi pulang kerja jam 10 malam dan 11 malam baru pulang. Bahkan sering pulang pagi jam 5. Dan jam 7 dia sudah harus setengah 7 dia sudah harus berangkat kerja lagi. Setelah ada masalah tersebut, istri tidak mau membantu dan mengerjakan pekerjaan rumah sedikit pun. Dan bila di rumah, dia malah selalu minta diantar-antar jalan-jalan
sehingga sampai usaha saya tidak bisa berjalan dan akhirnya usaha saya hancur, banyak kerugian. Hampir setiap hari Ustadz LDII tersebut yang namanya Sultan Aulia itu datang ke rumah saya, ngomong tentang sana sini sambil menghancurkan saya dan mencari celah menjelekkan saya, bahkan nawarin tetangganya yang janda untuk saya. Tapi gagal dan tidak saya gubris. Bahkan istri saya juga menawar-nawarkan teman-temannya supaya saya nikahi. Akhirnya mereka tidak bisa mencari dan menemukan kesalahan-kesalahan saya. Dan akhirnya saya dijebak, disuruh minta maaf ke mertua di Malang. Ternyata saya dianggap memulangkan istri. Dengan hasutan dan tipu daya, akhirnya saya menerima tawaran mereka dan saya diajak pulang ke Malang. Sesampainya di Malang, saya langsung minta maaf dan menyuruh ibu mertua untuk menasihatin istri saya. Ternyata malah menjatuhkan saya hingga saya pingsan. Ternyata mertua juga sudah dihasut dan didoktrin pas Ustadz itu menjemput istri saya di awal bulan Februari, yang waktu itu saya jemput tidak mau. Saya pingsan lebih dari 3 jam dan ditinggal pergi, dibiarkan tergeletak di lantai. Sekitar jam 6 pagi sampai jam 9:15 saya baru sadar dan kondisi rumah kosong. Akhirnya mereka datang sekitar jam 10 lebih. Waktu itu saya masih berpikir positif tentang mereka. Akhirnya sore hari mereka minta buka bersama di rumah makan di Malang. Semua masih saya bayarin karena saya beranggapan siapa tahu mertua berubah pikiran menasihati anaknya supaya tidak terjadi perceraian. Karena waktu itu pikiran saya cuma berusaha bagaimana cara menyelamatkan keluarga saya. Pikiran saya kasihan anak kalau terjadi perceraian. Waktu itu yang keponakan juga minta dibelikan segala sesuatu. Saya belikan semua. Semua saya kasih semua. Supaya mertua bisa sadar tapi tidak sadar juga. Karena mereka semua orang-orang yang matre. Mertua minta menjualkan produk saya. Saya punya produk untuk terapi, yaitu minyak terapi. Dan juga saya tidak pernah minta modal saya itu. Dan mertua juga berutang berulang kali kepada saya. Tapi saya pun juga tidak pernah menagih dan memintanya. Dan istri minta kerja juga saya fasilitasi. Minta usaha juga saya modalin klinik. Minta kebun binatang mini juga mulai saya rintisin. Saya belikan sedikit satu demi satu binatang-binatang. Walaupun berat waktu itu saya lakukan semuanya. Sampai saya istirahat tidur dalam 24 jam pun cuma sekitar 2-3 jam per hari. Karena saya juga harus mengurus pekerjaan rumah dan usaha kolam pancing. Dan juga belum lagi nanganin pasien-pasien saya. Dan juga belum kalau ada orderan orang untuk usaha bengkel las. Doktrin dan dipamerin akidah sesat dan materi-materi bohong Ustadz LDII ternyata lebih kuat daripada fakta dan perhatian yang saya curahkan pada mereka semua. Dipamerin mobil 3, mobil rental atau milik orang, gaji pegawai gadungan, pegawai mengaku-ngaku pegawai PMI, dan umroh bohong yang sampai sekarang tidak kunjung berangkat.
Pas perjalanan pulang dari Malang ke Solo, di jalan saya malah disuruh fotoin mereka mesra-mesraan, sampai anak saya nangis karena anak saya cemburuan. Tapi waktu itu saya juga belum sadar, dan pikiran saya juga yang namanya kita teman semua. Akhirnya besok siangnya anak saya cerita kalau mereka punya hubungan. Anak cerita kalau mama tidur di pangkuan Om Sultan dan bersandar di bahu Om Sultan waktu jemput ke Malang di awal bulan Februari waktu dulu itu. Anak saya tanya, kok Dedek tahu? Dan anak saya menjawab, Dedek pura-pura tidur. Akhirnya pas mau tidur di malam hari, istri saya tanya tidak mengaku, dan saya sumpah pakai Al-Quran pun juga tidak mau. Malah bilang, anak kecil kok didengerin. Terus saya bilang, anak kecil tidak akan bisa berbohong. Akhirnya saya mengalah dan berpikir prinsip dan komitmen waktu dulu sebelum nikah masih dipegang teguh. Akhirnya dengan berjalannya waktu, mereka malah semakin menjadi-jadi, melakukan penipuan-penipuan di masyarakat dan penggalangan dana untuk piknik organisasi relawan Relmo tersebut, dan uangnya malah mereka nikmati bertiga, istri dan dua Ustadz LDI tersebut, yaitu Sultan Aulia dan Samsun Rudin. Saya nasihatin juga tidak digubris karena mereka membagi uangnya di rumah saya. Padahal uang piknik dan kendaraan disediakan dan difasilitasi oleh Bapak Bupati. Pas piknik, kata teman-teman mereka, anggota Relmo, bilang ke saya, kelakuan mereka sangat menjijikkan dan memalukan, peluk-pelukan dan pupung-pupungan, dan berpangku-pangkuan. Dari situ akhirnya masalah tambah meledak dan mereka diundang untuk tabayun sama orang-orang Relmo. Tapi mereka bertiga tidak mau hadir dan malah kumpul di musola saya, menghancur luluh lantakan jiwa raga saya dan psikis saya. Kalau mereka akan menikah, sampai saya tidak bisa berkata-kata, dan akhirnya dua ustadz tersebut saya suruh pergi pulang. Dalam kondisi stres dan shock yang kedua kalinya, saya sudah tidak bisa berpikir dan cuma bisa diam 1000 bahasa dan mengalah. Akhirnya istri menyuruh saya pergi kerja ke Bali, dan akhirnya saya penuhi supaya untuk meredam semuanya. Siapa tahu istri bisa sadar kalau sementara tidak sama-sama dulu. Waktu itu Lebaran kurang 1 minggu. Akhirnya saya di Bali sekitar 20 hari. Dan waktu Lebaran saya tidak bisa menghubungi anak dan istri karena nomor saya diblokir. Saya mendengar kabar dari adik saya kalau anak saya dititipin di rumah adik. Waktu itu saya dengar kabar saya langsung jalan pulang dari Bali dan sampai di rumah pagi hari. Dan ternyata rumah saya sudah kondisi kosong dan berantakan semua. Saya terus langsung ke tempat adik dan ketemu anak saya di sana. Anak waktu itu bawa tas yang dari BPBD. Makanya terus saya tanya, dapat tas dari mana? Anak bilang dari Om Sultan. Om Sultan bawa barang-barang dari BPBD untuk dikasih keluarga di Malang. Akhirnya ada beberapa teman mereka, anggota LDII, yang menghubungi saya dan menyuruh saya datang ke rumahnya. Dan saya datang ke rumahnya dan dikasih cerita tentang perselingkuhan mereka berdua. Akhirnya teman-teman mereka, anggota LDI dan anggota Relmo, menyuruh saya menggerebek di rumah kontrakannya. Dan jam 11 malam saya gerebek bersama Polsek, Satpol PP Kecamatan, organisasi relawan, pemuda, masyarakat, tempat mereka kontrak rumah, dan anggota-anggota LDI
tapi anggota-anggota LDI tidak ada yang mau mendekat ke lokasi penggerebekan. Mereka sembunyi jauh, cuma mengawasi. Omongan mereka begitu ngeri tanpa dasar pedoman agama, sampai pihak polisi menyuruh saya mengalah, tidak usah meladenin orang yang kayak gitu. Dan saya disuruh menghadiri persidangan perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar. Dan polisi menyuruh saya mengambil barang-barang saya, isi rumah saya dan alat-alat usaha saya yang dirampok. Usut punya usut, ternyata mereka sudah nikah siri. Dan saya dikasih tahu orang tua teman mereka sendiri bahwa mereka minta doa kepada orang tua tersebut supaya hubungan mereka sakinah mawaddah warahmah. Akhirnya orang tua itu saya hadirkan untuk saksi persidangan karena pihak hakim Pengadilan Agama Karanganyar meminta saya menghadirkan saksi itu. Ternyata setelah putusan kesaksian saksi malah dibalik sama hakimnya untuk menjatuhkan saya. Padahal saya cuma ingin mengambil anak, menyelamatkan anak saya. Sebelum putusan sidang, saya selalu dihina-hina, dipisuin, dikatain saya gila, kafir, sesat, dan iblis. Dan lebih kasihan lagi, saya dibilang-bilang iblis di depan bapak kandungnya yang sedang sakit, yang dibawa ke Solo untuk tameng. Dan bapak kandungnya bengong melihat saya, seperti anak saya setiap kali melihat saya selalu bengong, seolah-olah saya kayak orang yang sangat jahat dan kejam. Sekitar sebulan dari kejadian itu, bapak kandungnya meninggal, dan saya yang difitnah dianggap membuat sakit bapaknya sampai meninggal. Padahal teman-teman mereka bilang ke saya kalau mereka sempat dikumpulkan di rumah makan di Surabaya untuk tabayun, tapi mereka teman-teman itu dijatuhkan supaya tidak menasihatin mereka berdua. Mereka menjatuhkan dengan fitnah. Bapaknya sakit gara-gara orang-orang LDI yang diundang itu. Dan dibilang orang-orang itu yang mengasihkan istri ke Ustadz LDI itu. Benar-benar amat sangat gila. Saya tidak pernah menyerahkan istri saya pada dia. Dia memfitnah kalau saya dianggap menyerahkan istri ke dia. Dan teman-teman anggota LDI banyak yang mempermainkan saya, menyuruh saya ke sana kemari, katanya mau membantu saya dalam persidangan. Tapi tidak ada satupun yang membantu saya, malah menjatuhkan saya dan mengancam-ngancam saya. Setelah semuanya selesai dan surat cerai keluar, saya langsung hijrah dan tinggal di Bali sampai sekarang. Dengan perjalanannya waktu, akhirnya saya masih difitnah-fitnah, dianggap menghancurkan usaha istri. Pasien-pasien istri yang bilang ke saya, padahal pasien-pasien istri dulunya pasien-pasien yang saya kasihkan ke istri untuk merintis klinik praktek bidan sebagai profesinya. Karena saya sudah menghindar jauh dan difitnah terus, akhirnya saya buat postingan kejahatan-kejahatan mereka, termasuk kejahatan penggelapan uang pajak Samsat kendaraan di wilayah Malang Raya dan Blitar yang tidak disetor kepada kantor Samsat mencapai 800 juta. Itu dia sendiri, Sultan itu yang cerita ke saya, dan pamannya dia yang sebagai ketua LDII desa Ngobakan tersebut yang juga bilang ke saya kalau Sultan menggelapkan dana 800 juta. Dari situ akhirnya saya dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyemaran nama baik, dan mereka maling teriak maling. Saya dianggap menggelapkan barang-barang mereka.
Dan dengan berjalannya waktu juga saya mengikuti perkembangan dan pertumbuhan anak yang mulai error. Makanya sekarang saya post untuk minta bantuan pada netizen, pemerintah, dan penegak hukum untuk membantu saya menyelamatkan anak saya. Hubungan saya dengan anak diputus total, tidak boleh ketemu maupun telepon. Saya bisa tahu kondisi anak karena saya masih ikut di grup WA sekolah. Demikian kronologi musibah yang saya alami. Besar harapan saya supaya netizen bisa memahami seperti apa kepicikan, kelicikan, kekejian, dan kebiadaban persekongkolan mereka semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.